النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, salat pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Quran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang huruf-huruf atau makharijul huruf, huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf dalam bacaan Al-Quran yang kita anggap mirip dan kadang sering terjadi kesalahan atau sering tertukar hurufnya. Nah, ini perlu kita bahas. Kenapa begitu? Karena ketika salah mengucapkan huruf atau menukar huruf dalam bacaan Al-Quran bisa saja sampai menyalahi makna dan artinya. Nah, tentu ini menjadi kesalahan fatal atau dalam istilah tajwid disebut dengan kesalahan lahan jali. Nah, lahan jali. Baik, sebelum membahas huruf-huruf ini, kawan-kawan sahabat Quran perlu mengetahui bahwa ada yang namanya makhraj atau makharijul huruf, kemudian ada yang namanya sifat atau sifatul huruf. Makharijul huruf itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Apakah dia ada huruf bibir, huruf lidah, huruf tenggorokan, huruf hidung, atau rongga mulut. Nah, sedangkan sifatnya, sifat dari huruf-huruf tersebut, ya sama dengan diri kita, manusia, kita ini makhrajnya, kita ini orangnya, kemudian di dalam diri kita ini ada sifat kita, entah itu sifat kita pemalu, pemarah, penyayang, dan segala macamnya, sama dengan huruf. Makhraj itu hurufnya, kemudian ada sifat hurufnya, entah itu tebal, tipis, atau ada suara tambahan, atau angin yang berhembus. Nah, ini pembahasan ini nanti kita akan bahas. Namun di sini kita hanya membahas tentang huruf-huruf yang mirip saja, yang nanti ya kita berharap bahwa sedikit banyaknya, walaupun agak terpengaruh dengan dialek daerah, bisa membedakan huruf-huruf ini. Jadi contoh ketika membaca alhamdu kita tidak terbaca alhamdu. Kenapa? Karena sudah menggantikan huruf ha menjadi ha. Ya tentu itu kesalahan. Ar-Rahman Ar-Rahim dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya sudah menggantikan huruf ha ke ha. Nah begitu. A'udzu kita baca a'udzu berarti sudah menggantikan huruf hamzah ke huruf ain. Nah itu nanti kita akan bahas. Nah di video kali ini kita bahas bedanya huruf za dan huruf dha. Bedanya huruf zal, huruf zai, dan huruf dha. Nah, apa bedanya? Nah, kawan-kawan fokus di huruf dha, makhrajnya atau tempat keluar hurufnya yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Tempat keluar hurufnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kawan-kawan silakan cari ujung lidahnya mana. Nah, ini ujung lidahnya. Kemudian tempelkan dengan ujung gigi seri atas. Kalau kawan-kawan ragu, gigit sedikit ujung lidahnya, tapi jangan kuat-kuat nanti putus. Nah, digigit sedikit, kemudian lidahnya ikut naik menempel ke ujung gigi seri atas dan gigi bawah tidak ikut-ikutan. Oke? Dha. Nah, sekarang atau sering terjadi kesalahan huruf dha terbaca za. Huruf dha terbaca za, padahal itu huruf zai. Nah, ini maka di huruf dha dia tidak ada suara z-nya. Jadi tidak ada dibaca za. Nah, maka kalau kawan-kawan baca siratal lazi salah. Kenapa? Sudah menggantikan huruf zal ke huruf zai. Ingat, huruf dha tidak ada suara z-nya. Dha tipis. Dzazi dzu dzab. Dzazi dzu dzab. Dzazi dzu dzab. Oke, kawan-kawan boleh ikut. Dzazi dzu dzab. Dzazi dzu dzab. Dzazi dzu dzab. Kalau kawan-kawan masih ada bunyi z-nya, dzazi dzu dzab, berarti masih salah. Ya, tidak ada suara z-nya. Tipis saja. Dzazi dzu dzab, sifatnya tipis saja. Ada angin yang keluar tipis. Dzazi dzu dzab. Oke, itu huruf dha.
Oke, kawan-kawan, ingat ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dha. Tidak ada suara z-nya. Tidak ada suara z-nya. Kalau masih ada suara z-nya berarti masih salah. Oke. Kemudian huruf zai. Nah, di huruf zai ini baru ada z-nya. Suara tambahan yang disebut dalam istilah tajwid itu adalah sofir. Sofir itu suara tambahan. Hanya berlaku di 3 huruf. Huruf zai dengan suara tambahannya z. Kemudian huruf sod dengan suara tambahan os. Kemudian huruf sin dengan suara tambahan sin, desis. Nah, maka z itu hanya berlaku di huruf zai, tidak di huruf dha atau di huruf dho. Nah, ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Tadi huruf dzal sudah, kemudian huruf zai. Nah, huruf zai ini ujung lidah dengan gigi seri bawah. Oke, ujung lidah kita tempelkan dengan halaman gigi seri bawah kita. Nah, tempelkan, kemudian kasih suara tambahan. Ada suara tambahan. Apa suara tambahannya? Z, za, 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 za. Nah, za, ya. Nah, ini udah biasa. Za, za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Zazi zubaz, zazi zubaz, zazi zubaz, zazi zubaz. Kalau kita bedakan dengan huruf dha, berarti za, dha, 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 zi, 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 dhu, zu, dhu, zu, dhu, zu. Jelas bedanya. Dha, dha, dhi, dhu, za, za, zi, zu, dha, za, dhi, zi, dhu, zu. Oke, jelas ya? Suara tambahan z hanya berlaku di huruf zai. Jadi tidak ada lagi ketika baca Al-Fatihah, kawan-kawan baca siratal ladzina an'am. Salah. Kenapa? Karena di situ pakai huruf dzal, pakai huruf dzal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, siratal ladzi, bukan siratal ladzi, tapi siratal ladzi. Oke, sampai di sini fahamnya. Jadi tidak ada lagi kawan-kawan yang beralasan tidak tahu atau ragu. Jadi harus betul baca Al-Fatihahnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke huruf berikutnya, huruf dha. Nah, ini kadang kita juga sering terjadi kesalahan bahwa penyebutan huruf dha ini kita barengin dengan suara tambahan tadi. Zo, kita baca zo. Nah, padahal ingat, ada yang punya suara tambahan z itu hanya di huruf zai. Makhrajnya di mana? Dia sama dengan dha. Sama dengan dha, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dha, 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 dha. Dhidhubal, dhidhubal, bukan zazizubaz, bukan begitu, tapi dhidhubal, dhidhubal. Nah, ya. Terus sadaqallahul azim itu kita sering juga terjadi kesalahan. Harusnya kita baca sadaqallahul azim, tapi kebanyakan dari kita kesalahannya adalah kita baca sadaqallahul azim, padahal itu huruf azim, huruf Allah, bukan huruf zai. Oke? Ingat, dha, dha makhrajnya sama, dia sama-sama. Kemudian tidak ada suara tambahan, dan suara tambahan z itu hanya berlaku di huruf zal, huruf zai, ya. Za, zi. Nah, kalau kita bedakan dha, za, dha. Dha, za, dha, dha, dha. Minal zulumati ilan nur. Minal zulumat. Nah, begitu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan faham dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kemudian sampaikan ke yang lain biar sama-sama mengurangi kesalahan. Ketika kita tidak bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran secara sempurna, karena memang kesempurnaan pengucapannya ada pada Rasulullah SAW, tapi paling tidak kita berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki lafaz atau logat bacaan Al-Quran kita. Ya paling tidak kita tak malu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli Quran, kita tak faham tafsir dan segala macamnya, tapi kita mengaku bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang sudah Rasulullah SAW sampaikan. Maka paling tidak biar tak malu kita pada Rasulullah, ketika ditanya bisa baca, kita bisa membacanya. Bisa baca, kita bisa membacanya. Walaupun kita bukan ahli tafsirnya. Terima kasih.
Silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Dan akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.